saat orang-orang pakai jaket tebal kalau ke Wonosobo, owner yang satu ini malah sewain baju estetik ala peri di tengah kebun teh nih bos. Ide bisnisnya baru aja dimulai, tapi udah berhasil datengin cuan lebih dari 700.000 tiap weekend. Wah, cocok nih buat yang punya hobi tampil centil, tapi tetap dapat cuan. Halo, kenalin aku Aziza Hana dari Velin V. Buat kalian yang suka main peri-perian, kita bakal wujudin. Datang aja ke Kebun Teh Bedaka. Mau jadi peri juga, tetapi cuan bos. Pakai baju-baju centil kayak gini, biasanya buat acara khusus aja nggak sih bos? Tapi sama Kak Aziza, para ciwi-ciwi tetap bisa pakai baju secantik ini di antara hamparan perkebunan teh. Kabupaten Wonosobo yang terletak di dataran tinggi, ngedukung banget buat jadi background ala-ala ada di negeri atas awan gitu ya bos. Yang pertama, karena lokasi ini tuh deket dari rumah aku kak. Terus di sini tuh juga jalur alternatif ke Dieng. Jadi mungkin lewatan orang wisata yang dari Dieng atau ke Dieng seperti itu kak. Harga sewa bajunya termasuk murah nih. Cukup bayar 35.000 untuk durasi sewa sampai 3 jam. Dan buat mendukung penampilan peri estetiknya, Kak Aziza juga terima jasa hairdo plus aneka aksesoris buat kepalanya juga loh. Atau nih, kalau ada customer yang kurang pede sama makeupnya, tenang, Kak Aziza juga bisa bantu makeupnya loh. Wah, paket lengkap ini sih. Kita tuh setiap minggu ada baru. Dan kita udah ada kayaknya udah puluhan lah ya, hampir 100 kayaknya itu dress. Jadi setiap hari kita akan ganti stok. Jadi kita usahakan nanti foto-foto peri-perinya itu nggak sama kak. Ini tentu jadi kelebihan sekaligus jadi tantangan baru Kak Aziza nih bos. Karena sekarang sudah ada orang yang mulai ikutan berbisnis hal yang sama dengan konsep di kebun teh juga. Sulit loh untuk bisa mempertahankan tren baru yang pelopornya ya bos-bos sendiri yang lakuin. Biar tetap jadi di original, Kak Aziza gacor banget deh buat terus bikin konten di media sosial. Untuk strategi marketingnya, kita sih masih mengandalkan sosial media ya. Jadi kita posting apa aja sih yang kita jual, apa aja sih yang kita tawarkan. Fun fact-nya nih bos, Kak Aziza sebenarnya tuh konten kreator traveler yang seneng hiking gitu. Bener-bener beda 180 derajat sama bisnis yang doi jalanin sekarang. Eits, tapi dari hobi jalan-jalan inilah ia nemu inspirasi. Tahun kemarin bulan November aku kan ke Vietnam. Nah di situ aku tuh sewa kayak hanfu. Bulan April lalu aku juga ke Cina. Terus aku sewa hanfu juga. Terus aku pikir-pikir kayaknya enak nih buka sewaan kayak dress gitu. Dan namanya cewek ya bos, tetap ada tuh sisi femininnya. Doi tentu paham banget apa aja perintilan untuk kelihatan cantik dan estetik yang tentunya cocok untuk memulai bisnisnya. Di sini misal kalau buka sewaan baju adat kayak kurang cocok dengan alamnya Wonosobo. Jadi aku pilih buat sewain dress peri-peri seperti itu kak. Karena umur bisnisnya masih seumur jagung alias baru merintis, jadi sekarang koleksi baju Kak Aziza baru punya sekitar 30-an setelan gitu bos. Ini nyicil pelan-pelan karena awalnya dimulai dari 20 baju estetik dulu bos. Di antaranya nih ada baju koleksi pribadi juga loh. Jadi emang manfaatin peluang cuan dari yang ada di depan mata aja dulu. Oh iya bos, buat dapat baju-baju ini Kak Aziza dapat dari banyak sumber nih. Mulai dari thrifting, beli di e-commerce, sampai just tip ke luar negeri juga bos. Karena bajunya mayoritas kualitas impor, jadi baju-baju ini dirawat dengan baik bos. Selalu dicek secara berkala, dan satu baju hanya dipakai sama satu customer aja. Jadi setelah disewa kan kotor, kita kan harus cuci ya kak.
Jadi kebanyakan kita cucinya manual pakai tangan. Jadi menghindari kayak sobek atau mutiaranya lepas. Jadi kita terpaksa cucinya pakai tangan gitu Kak. Takutnya nanti kayak disetrika atau apa nih malah rusak gitu kan. Jadi kita masih merawatnya sendiri, terus kita cuci manual. Sebanyak ini, koleksi baju yang didisplay udah pasti tersewa semua bos. Cuannya sih auto kekumpul juga. Bisa deh tuh pulang ke rumah ngantongin sampai Rp700.000 dalam sehari doang. Cocok kan? Kalau bisnisnya mau makin moncer, bisa nih ikutin tips dari Kak Aziza ini bos. Nah bos, aku punya tips nih buat kalian yang mau memulai bisnis. Yang pertama, kalian tuh harus konsisten dalam menjalaninya. Yang kedua, setiap habis melakukan aktivitas sehari-harinya, kalian harus evaluasi nih, yang kurang apa, yang perlu ditambah apa. Terus, yang ketiga, kalian harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Karena kalau kalian menjalaninya dengan sepenuh hati, maka sesuatu akan berjalan dengan baik. Dan yang penting, cuan bos.